Ya, dari perbedaan data membuat sejumlah pihak mendesak agar sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap ini diaudit. Hal tersebut pemirsa perlu dilakukan untuk menghindari spekulasi di publik. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan KPU untuk membantu penghitungan suara menuai sorotan. Salah satunya terkait adanya perbedaan hasil Pilpres yang masuk ke Sirekap. Ketua KPU Hasyim Asy'ari pun menjelaskan mengenai anomali dalam sistem Sirekap tersebut. Sistem itu bisa membaca apakah anomali atau tidak, itu diantaranya seperti ini contohnya. Misalkan di TPS itu maksimal pemilih 300. Kok tiba-tiba perolehan suaranya bisa lebih dari 1000, itu berarti kan anomali. Maka kemudian itu ditandai oleh sistem dan kemudian dilakukan koreksi berdasarkan unggahan foto formulir C hasil yang berbasis TPS. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai anomali yang terjadi di Sirekap harus diaudit oleh lembaga independen. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi spekulasi di masyarakat. Saya sangat setuju. Di luar soal perkara ke MK, saya sudah serahkan ke tim khusus. Di luar soal perkara ke MK, kejujuran pemilunya itu menyangkut semua, menyangkut masa depan bangsa, menyangkut demokrasi. Itu audit digital forensik supaya dilakukan. Dan itu bisa. Dan beberapa hari lalu si Kholik dari KPU udah mengatakan siap diaudit. Nah, ayo dong. Lembaga independen tapi bukan lembaga yang berwenang. Kalau lembaga yang berwenang nanti yang punya pemerintah lagi yang sudah dicurigai kan. Selain dari Mahfud MD, desakan audit Sirekap datang dari sejumlah ahli digital forensik. Mereka menilai hasil audit ini akan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai masalah yang terjadi di Sirekap. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 2 orang yang dicurigai masuk secara diam-diam ke dalam gudang logistik pemilu di Sampang, Jawa Timur diamankan polisi. Sementara motif kedua pelaku maksud kami ini masih dalam proses penyelidikan. Rekaman video amatir menunjukkan polisi mengamankan dan menggiring ke dalam mobil 2 orang tidak dikenal yang nekat masuk ke dalam salah satu gudang logistik pemilu di Desa Sokobanah, Daya, Sokobanah, Kabupaten Sampang, Madura. Sebelumnya Panwaskam mencurigai adanya 2 orang yang masuk menyelinap ke dalam gudang. Panwaskam juga masih memeriksa adanya pengrusakan atau hilangnya barang yang disimpan di gudang tersebut. Pihak Bawaslu yang menerima laporan Panwascam masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Takutnya terjadi kerusakan pemeliharaan harta primat di wilayah Sokobanah terhadap 2 orang tersebut. Makanya ada permintaan dari Panwascam untuk dilakukan pengamanan. Sore ini kami akan menggali informasi kebenarannya seperti apa yang sudah dilakukan oleh oknum 2 orang itu di gudang logistik yang dirusak atau merusak atau tidak. Kami nantinya akan menelusuri di sore hari ini. Kini kedua pelaku masih diamankan di Mapolres Sampang sambil menunggu hasil laporan Panwaslu yang mendalami kasus tersebut. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, gagal meloloskan seorang caleg menjadi anggota legislatif lantaran perolehan suara tidak mencukupi. Ya, seorang tim sukses maksud kami, salah satu caleg DPRD di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan ini meminta kembali uang yang dibagikan kepada warganya. Viral di media sosial, seorang wanita tim sukses salah satu calon anggota DPRD di Kabupaten Nrekang mendatangi rumah warga dan meminta uang yang telah diberikan sebelum hari pencoblosan dikembalikan. Namun warga menolak hingga wanita tim ses tersebut terlibat adu mulut dengan warga. Oh ya sudah, berarti napa lele jarum nenek. Diduga peristiwa tersebut terjadi di Desa Pana, Kecamatan Ala yang masuk dalam Dapil 3. Bawaslu Nrekang telah menerima laporan terkait dugaan money politik yang dilakukan tim ses salah seorang caleg. Dan informasinya sudah kami kumpulkan terkait informasi awalnya, namun kita masih melakukan pengkajian lebih dalam terkait itu, pasal apa yang bisa kita masukkan di situ terkait dengan money politik.
Bawaslu masih melakukan investigasi karena di Dapil 3 ada 2 caleg yang namanya seperti disebut dalam rekaman. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasangan Capres dan juga Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menggelar rapat dengan tim kuasa hukum untuk membahas dinamika Pilpres 2024. Ya, Anies menyebut banyak pelanggaran yang dilakukan bahkan sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Ya, pemirsa, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan tim kuasa hukumnya menggelar rapat di kawasan Tegal Parang, Jakarta Selatan, Selasa siang. Rapat membahas dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang menurutnya sudah terjadi sejak sebelum hari pemungutan suara. Anies dan timnya akan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran dan kecurangan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Anies pun yakin ia dan pasangannya Muhaimin Iskandar seharusnya bisa lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Sebabnya kenapa tim hukum bekerja lengkap dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi mengumpulkan semua data, dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi, tapi kami ingin sampaikan kepada semua dari temuan sementara. Kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah, pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi, kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tak permasalahkan adanya pihak yang menolak hasil Pilpres 2024. Ya, anak sulung Presiden Jokowi itu meminta pihak yang keberatan dengan hasil pemilu menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Massa yang tergabung dalam gerakan masyarakat sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia mendatangi kantor KPU menolak hasil Pilpres 2024 pada Senin 19 Februari. Massa menolak hasil Pilpres karena ada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Massa mendesak agar kecurangan tersebut diusut tuntas. Sementara itu, terkait aksi menolak hasil Pilpres, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai. Putra sulung Presiden Jokowi ini menilai apa yang dilakukan massa tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Ya, itu hal yang biasa, wajar, segala evaluasi, masukan, kritikan kami terima aja. Kalau misalnya ada gugatan di MK, Mas? Ya monggo, kan saya sudah sering bilang, silahkan, jika ada yang kurang berkenan, sudah ada jalurnya sendiri-sendiri. Okay. Sebelumnya berbagai dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini massa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara. Massa pun meminta Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mundur dari jabatannya karena diduga terlibat dalam kecurangan tersebut.